Halo semuanya, aku Tita Monica dan di video kali ini aku akan membagikan tentang tips interview GKS. Nah, kalau gitu langsung aja ke yang pertama, yaitu pelajari kembali esai yang teman-teman submit atau esai yang sudah teman-teman tulis. Nah, di sini teman-teman bisa mereview kembali, membaca kembali isi esai kalian. Apakah ada bagian yang masih kurang detail atau perlu penjelasan lebih lanjut? Dan di sini teman-teman bisa menyiapkan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Selain itu, teman-teman juga bisa meminta pendapat dari orang yang teman-teman anggap lebih berpengalaman gitu ya. Mungkin bisa dari senior atau mungkin dosen atau juga awardee GKS di tahun sebelumnya. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan feedback apakah dari esai yang teman-teman sudah submit ini ada bagian yang masih kurang jelas gitu, butuh penjelasan tambahan. Jadi teman-teman bisa menyiapkan penjelasan lebih detailnya. Tips yang kedua adalah carilah referensi pertanyaan interview GKS di tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa mencari di berbagai platform ya, dari mulai YouTube maupun blog dari awardee GKS dengan keyword GKS Interview Questions atau GKS Interview gitu ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan contoh pertanyaan-pertanyaan saat interview GKS. Nah, setelah mendapatkannya, teman-teman bisa membuat list pertanyaan interview GKS. Tips yang ketiga adalah buatlah skrip interview atau kerangka pertanyaan dan juga jawaban interview. Jadi setelah teman-teman mendapatkan list pertanyaan, sekarang saatnya teman-teman menyusun konsep jawaban, sehingga teman-teman nantinya akan bisa menjawab dengan lebih terarah dan juga on point. Tips yang keempat adalah perbanyak latihan. Jadi setelah teman-teman sudah menyiapkan jawabannya, sekarang saatnya teman-teman melatih public speaking teman-teman saat menjawab pertanyaan. Sehingga nantinya di hari H, teman-teman sudah lancar dalam menjawab pertanyaan dan juga tidak terbata-bata dalam menjawab pertanyaan. Jadi tidak terkesan berpikir atau menghafal jawaban. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan mock-up interview atau latihan interview dengan orang lain. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan feedback apakah jawaban teman-teman ini sudah bisa dipahami oleh orang lain atau belum. Tips yang kelima adalah tips untuk H-1 interview atau hari H interview. Jika teman-teman akan melakukan interview secara online, pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Mulai dari laptop, kemudian kameranya, kamera laptopnya untuk Zoom, kemudian earphone-nya, kemudian pencahayaan di ruangan, kemudian background ruangan. Selain itu juga pastikan tidak ada kebisingan di ruangan tersebut. Jadi nih misalnya teman-teman tahu besok interview, terus ternyata tetangga ada acara hajatan atau nikahan, otomatis nantinya akan ada suara kebisingan. Jadi teman-teman bisa mencari tempat lain yang lebih tenang gitu ya. Jadi nantinya di hari H semua berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah di hari H, pastikan teman-teman berpakaian rapi. Nah, untuk pakaian rapi ini tidak ada tertulis secara jelas harus pakaian warna apa, tapi biasanya kita menggunakan hitam putih. Selain itu, teman-teman juga pastikan 1 jam sebelum Zoom meeting atau sebelum interview, ini teman-teman sudah siap dan sudah menunggu di waiting room. Jadi jangan sampai teman-teman yang ditunggu, pastikan teman-teman yang menunggu. Selanjutnya, pastikan teman-teman yang menyapa terlebih dahulu. Jadi jangan menunggu disapa. Nah, untuk menyapanya di sini akan lebih baik kalau teman-teman menyapa dalam bahasa Korea. Misalnya dengan mengatakan annyeonghaseyo. Nah, seperti itu teman-teman juga bisa ya. Selain itu, teman-teman juga bisa memperbanyak senyum ya. Jadi bersikaplah dengan ramah, karena dengan kita bersikap ramah, maka kemudian beliau juga akan lebih ramah gitu ya. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam interview. Nah, jadi sebelumnya setiap kandidat itu bisa mendapatkan pertanyaan yang berbeda saat interview. Jadi ini tergantung juga ya jurusannya apa, kemudian universitasnya apa, jalur apa yang didaftar. Ini bisa saja pertanyaannya itu berbeda. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan umum yang kemungkinan besar pasti ditanyakan. Jadi sekitar 99% ditanyakan saat interview GKS. Nah, langsung aja yang pertama adalah introduction atau perkenalan. Nah, ini pasti diminta ya di awal. Jadi teman-teman bisa ditanya, please introduce yourself atau silahkan perkenalkan diri kamu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan briefly introduction atau perkenalan singkat. Nah, ini teman-teman alangkah lebih baik kalau teman-teman bisa menggunakan bahasa Korea, tapi tidak wajib juga ya teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris.
Nah, kemudian untuk tips di introduction ini adalah selain menggunakan bahasa Korea, teman-teman juga bisa memulai bridging untuk jurusan yang teman-teman mau ambil. Jadi selain perkenalan siapa nama teman-teman, teman-teman juga bisa mention ketertarikan teman-teman terhadap jurusan yang akan diambil. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya. Jadi mungkin di awal teman-teman bisa menggunakan bahasa Korea, setelah itu bisa berpindah ke bahasa Inggris. Pertanyaan yang kedua adalah why do you choose this major? Atau kenapa sih kamu memilih jurusan ini? Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan apakah teman-teman mungkin karena relate dengan pendidikan sebelumnya atau mungkin mempunyai pengalaman kerja yang berhubungan dengan itu, atau alasan-alasan lain yang menurut teman-teman ini memang masuk akal dan juga satu linear gitu ya. Kemudian jika teman-teman cross major ini juga tidak apa-apa ya. Yang penting teman-teman punya alasan yang kuat dan juga nyambung gitu. Misalnya teman-teman pendidikan sebelumnya ini memang berbeda, tapi teman-teman punya pengalaman kerja yang berhubungan dengan hal tersebut, atau teman-teman pernah melakukan penelitian tentang hal tersebut, atau mungkin walaupun jurusannya berbeda tetapi dulu pernah mengambil semacam les atau kurikulum yang mirip dengan jurusan tersebut. Ini juga bisa menjadikan alasan penguat kenapa teman-teman bisa mengambil jurusan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah why do you choose this university? Atau kenapa kamu memilih universitas ini? Nah, silakan teman-teman memberikan alasan yang memang spesifik kenapa teman-teman harus mengambil jurusan tersebut. Jangan alasan yang terlalu umum seperti, oh karena kampus ini nomor 1 di Korea atau terbaik di Korea. Ya terus kenapa kalau yang terbaik? Mereka juga tahu kalau mereka itu universitas terbaik. Jadi di sini berikan alasan yang lebih spesifik kenapa harus universitas tersebut. Contohnya nih teman-teman, oh karena teman-teman mengambil jurusan tersebut gitu ya, terus jurusan X di universitas ini, di mana di universitas ini ada mata kuliah yang memang teman-teman ingin pelajari. Jadi teman-teman bisa mention di situ, di mana universitas lain itu tidak ada mata kuliah ini gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mention hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah why do you choose to study in Korea? Jadi maksudnya kenapa sih kamu memilih untuk belajar di Korea, bukan di negara lain? Nah, di sini lagi-lagi berikan jawaban yang lebih spesifik dan hubungkan dengan jurusan yang akan teman-teman ambil. Jadi jangan memberikan alasan yang tidak berhubungan gitu. Jadi misalnya teman-teman mau ambil S2 bioteknologi, itu alasan teman-teman karena suka K-pop. Ini suka K-pop nggak masalah, tapi kalau teman-teman dihubungkan dengan jurusan bioteknologi ini kan kurang nyambung ya. Kecuali kalau teman-teman ini mengambil jurusan musik, terus teman-teman menuliskan, oh karena teman-teman suka K-pop, ini masih nyambung gitu. Tapi kalau teman-teman mengambil jurusannya bioteknologi dengan alasan K-pop, teman-teman masih perlu mencari lagi alasan yang lebih nyambung gitu ya. Jadi pastikan alasan teman-teman ini memang nyambung dengan urusan studi, karena tujuan kita mendapatkan beasiswa ini, tujuan kita mendaftar beasiswa ini adalah untuk studi. Jadi pastikan alasannya memang benar-benar untuk studi. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan penguasaan bahasa Korea teman-teman. Contohnya seperti, can you speak Korean? Gitu ya. Jadi biasanya ditanya, bisa nggak sih berbicara dalam bahasa Korea? Atau coba introduction dalam bahasa Korea gitu. Nah, makanya tadi di awal aku menyarankan teman-teman untuk introduction dalam bahasa Korea. Jadi di tengah nanti tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Karena teman-teman sudah menunjukkan, oh ini aku bisa loh introduction dalam bahasa Korea. Jadi ketika teman-teman ternyata di tengah-tengah interview mendapatkan pertanyaan ini, teman-teman jangan takut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menguasai bahasa Korea, ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa menceritakan usaha yang telah teman-teman lakukan untuk belajar bahasa Korea. Misalnya teman-teman bisa cerita, oh meskipun saat ini belum lancar bahasa Koreanya, tapi sudah belajar bahasa Korea, sudah memulai belajar bahasa Korea, misalnya dengan mengambil les atau mungkin teman-teman otodidak, itu juga nggak masalah. Teman-teman bisa menceritakan itu. Selain itu juga teman-teman bisa mention juga, oh nanti mau belajarnya seperti apa, itu juga bisa diceritakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, what is your future plan? Atau apa rencana masa depan kamu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tidak ada patokan tertentu untuk menjawab agar teman-teman lolos. Jadi tidak ada aturan semacam, oh karena ini beasiswa Korea berarti harus jawab setelah lulus mau di Korea gitu, mau study di Korea lagi atau mau kerja di Korea lagi. Ini tidak ada aturan seperti itu, jadi ini bebas saja. Teman-teman mau menjawab mau stay di Korea atau mau kembali ke Indonesia atau ke negara lain, mau bekerja, mau melanjutkan studi lagi, itu bebas. Jadi terserah teman-teman, terserah rencana teman-teman, yang penting teman-teman memang yakin dan juga terencana dalam menyiapkan masa depan teman-teman.
Tips yang terakhir sebelum aku closing adalah jawablah semua pertanyaan dengan tenang dan juga yakin. Karena dengan teman-teman yakin, teman-teman bisa meyakinkan orang lain. Dengan teman-teman yakin, teman-teman bisa meyakinkan interviewer dan juga semua komite dari beasiswa GKS ini. Karena kalau teman-teman sendiri nggak yakin dalam menjawab pertanyaan atau dalam menulis esai dan segala macamnya, bagaimana teman-teman mau meyakinkan interviewer dan juga tim seleksi dari GKS. Jadi pastikan teman-teman menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan juga yakin ya. Aku yakin teman-teman juga pasti bisa. Jadi sampai di sini dulu video kali ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menyiapkan pendaftaran GKS dan juga interview GKS. Sampai sini dulu. Bye. Tau mana yuk?